Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak yang saya kasihi. Kembali bersama dengan saya Hari Liong, kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini Selasa 23 Februari 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Sesuatu yang sudah sangat kita pahami dan kita lakukan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya berdoa, dan doanya itu adalah doa Bapa kami. Kita sudah hafal itu doa Bapa kami, tapi mari kita perhatikan sedikit saja. Benar nggak kita sudah memahami doa Bapa kami itu? Ya, jadilah kehendakmu. Ini ada dalam doa Bapa kami. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, salah satu bagian dari doa Bapa kami ini, jadilah kehendakmu, sudah benar terjadi atau belum dalam hidup kita ini. Kita membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan pasti sesuatu yang baik. Kehendak Tuhan itu bukan berarti kita tinggal menunggu saja apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Kehendak Tuhan itu juga bisa kita tangkap lewat aktivitas kita sehari-hari. Dan meskipun kita ini hafal doa Bapa kami, tapi belum tentu itu jadilah kehendakmu sungguh bisa terlaksana dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu kadangkala hilang dalam kehidupan kita. Yang kerap kali muncul adalah egoisme yang muncul dalam kehidupan ini. Saya lebih memperhatikan, saya lebih mementingkan hidup saya, diri saya, tanpa mau memperhatikan sesama. Artinya, kita melakukan atau kerap kali melakukan sesuatu yang benar-benar sejalan atau sesuai dengan ego kita. Mereka yang melakukan korupsi, ya, itu mereka masih dikuasai oleh egoismenya. Mereka melakukan korupsi itu bukanlah orang yang bisa berani mengucapkan doa, terjadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Itu berarti kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Mereka yang suka ribut melulu dalam rumah tangga, suami istri cekcok melulu, ya kalau ributnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, oke lah, masih bisa dipahami. Tapi kalau seminggu 7 kali ribut dan berapa kali ribut, saya pikir orang tersebut yang menjalani hidup berumah tangga tidak mengikuti kehendak Tuhan, tapi lebih mengikuti kehendaknya sendiri. Suka menipu orang lain, itu bukan kehendak Tuhan, tapi itu adalah egoisme dalam diri kita sendiri. Mau menang sendiri dengan segala argumen, pokoknya saya harus menang. Itulah dia, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, untuk menangkap kehendak Tuhan, saya pikir kita harus mengalah. Untuk bisa menangkap kehendak Tuhan, kita harus rendah hati. Ini suara Tuhan atau suara egoisme dalam diri saya? Sehingga akhirnya suara egoisme dalam diri saya itu saya dengarkan dan saya ikuti, akhirnya ya membuat saya tanpa kita sadari atau juga sebenarnya kita sadari semakin terarah ke dalam dosa, semakin terarah ke dalam kejahatan. Dan kita begitu menikmati dosa tersebut, kita begitu menikmati kesalahan tersebut. Ya itulah dia, kalau bukan kehendak Tuhan yang kita ikuti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, silakan yang lainnya bisa kita renungkan. Jadi kita bukan hanya mengucapkan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dan selanjutnya amin, selesai. Tapi baik kalimat itu kita masukkan ke dalam hati kita, dalam pikiran kita.
Kita resapi itu, maknanya itu apa dalam doa Bapa kami ini. Ini kalau kita bahas semuanya, panjang ini. Luar biasa ini panjangnya. Tapi yang intinya adalah, mari ketika kita berdoa, doa Bapa kami bukan hanya kita ucapkan, tapi kita lakukan. Ya, kita lakukan kalimat yang berat dalam doa Bapa kami. Dan dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu dalam Matius bab 6 ayat 14 begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini kan juga bagian dari doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Baru 2 hal loh, dan ini begitu sederhana. Kita ulas, katakanlah, kita bahas. Dan ternyata ini berat. Tapi sekali lagi, meskipun ini berat, bukan berarti ini tidak bisa kita lakukan. Masalahnya adalah saya mau atau tidak melakukan doa Bapa kami ini. Bukan hanya kita ucapkan. Dan disinilah dia tantangan bagi kita semua. Semoga kita sungguh bisa menghayati doa Bapa kami dan bisa juga kita laksanakan dalam kehidupan kita. Silakan direnungkan, silakan direfleksikan selanjutnya untuk hidup kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.